Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan di bagian terakhir, dia berkata, pakailah hidupku sebagai alatmu. Dan semoga itu menjadi doa kita pada hari ini dan hari-hari yang ke depan, supaya Tuhan memakai kita sebagai alatnya, menjadikan kita berkat dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun. Karena Tuhan mau memakai kita menjadi berkat untuk menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kemuliaannya di atas muka bumi ini. Kita akan melihat Daniel bab 6 ayat 1 sampai 15. Daniel bab 6 ayat 1 sampai 15. Darius berkenan melantik 120 orang wakil raja atas kerajaan itu. Mereka ditugaskan untuk memerintah seluruh kerajaan. Di atas mereka ada 3 orang penyelia dan seorang daripada mereka ialah Daniel. Kepada 3 orang penyelia itulah para wakil raja bertanggung jawab supaya raja tidak mendapat sebarang kerugian. Terbukti betapa Daniel lebih menonjol daripada 2 orang lagi penyelia itu dan juga para wakil raja, kerana padanya ada roh yang luar biasa, sehingga kan raja berancangan mengangkat dia untuk memerintah seluruh kerajaannya. Akibatnya para penyelia lain itu serta para wakil raja berusaha mencari alasan untuk menjatuhkan Daniel dalam hal pemerintahan. Akan tetapi mereka tidak dapat sesuatu alasan atau kesalahan sedemikian lantaran kesetiaan Daniel. Bahkan tidak didapati sesuatu kesilapan atau kesalahan padanya. Lantas lelaki-lelaki ini memutuskan, kita tidak akan menemui apa-apa alasan untuk menjatuhkan Daniel ini, kecuali dalam hal hukum Allahnya. Maka 2 orang penyelia dan para wakil raja itu datang bersama-sama menghadap raja dan berkata demikian, semoga Raja Darius hidup selama-lamanya. Semua penyelia kerajaan ini, para penguasa dan para wakil raja, para menteri dan para pembesar telah bermuafakat untuk membuat suatu ketetapan kerajaan dan mengukuhkan suatu titah larangan. Siapapun yang memohonkan sesuatu dalam 30 hari ini kepada Tuhan atau manusia manapun selain Tuanku Raja, hendaklah ia diumpan ke dalam gua singa. Sekarang ya Raja, tetapkanlah titah larangan itu dan tanda tanganlah surat itu supaya tidak dapat diubah lagi, selaras dengan hukum yang berkuat kuasa atas orang Midian dan orang Parsi yang tidak dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, Raja Darius menandatangani surat dan titah larangan itu. Apabila Daniel mengetahui bahwa surat itu telah ditandatangani, masuklah dia ke dalam rumahnya. Dalam bilik atasnya terdapat jendela-jendela yang terbuka menghadap Yerusalem. 3 hari sekali dia bertelut, berdoa, dan mengucapkan syukur kepada Allahnya seperti yang biasa dilakukannya selama ini. Kemudian lelaki-lelaki itu datang bersama-sama dan mendapati Daniel sedang memanjatkan doa dan permohonan kepada Allahnya. Setelah itu mereka menghadap raja dan berbicara kepadanya mengenai titah larangan raja. Bukankah Tuanku telah menandatangani titah larangan supaya setiap orang yang memohonkan sesuatu dalam 30 hari ini kepada Tuhan atau manusia mana-mana pun selain Tuanku Raja harus diumpan ke dalam gua singa? Jawab raja itu, hal itu benar selaras dengan hukum yang berkuat kuasa ke atas orang Midian dan orang Parsi yang tidak dapat dibatalkan. Lalu mereka berkata kepada raja, Daniel, salah seorang buangan daripada Bani Yehuda, tidak mengendahkan Tuanku Raja atau titah larangan yang telah ditandatangani Tuanku. 3 kali sehari ia memanjatkan doa. Apabila raja mendengar hal itu, dia merasa sangat susah. Dia membulatkan hati untuk melepaskan Daniel. Sampai matahari terbenam, dia masih berupaya untuk menyelamatkannya. Kemudian lelaki-lelaki itu datang lagi bersama-sama kepada raja. Mereka berkata kepada raja, ingatlah ya raja, bahwa menurut hukum orang Media dan orang Parsi, setiap titah larangan atau ketetapan yang dibuat raja tidak dapat diubah lagi. Saudara-saudari, semasa pembuangan ke Babel, Daniel adalah salah seorang Yahudi yang dibawa ke Babel. Dan dalam kitab Daniel kita dapati bahwa Daniel setia kepada Tuhan
dan memuliakan Tuhan di negeri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kesetiaan Daniel kepada Tuhan menjadikan dia seorang yang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menggunakan dia untuk menjadi seorang yang menyatakan kebesaran nama Tuhan di antara bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Melalui Daniel, Tuhan menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa walaupun orang Yahudi dibawa ke dalam ruangan, itu tidak bermakna bahwa Tuhan mereka dikalahkan, tetapi itu adalah hukuman atas dosa umatnya. Dan melalui Daniel, Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah bangsa-bangsa. Dan kita melihat juga bahwa Tuhan sentiasa menyertai Daniel dalam setiap krisis yang dihadapinya. Bahkan melalui pergumulan yang Daniel lalui, Tuhan menyatakan kemahakuasaannya di tengah bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dari beberapa krisis yang dihadapi oleh Daniel, salah satunya adalah mengenai pekerjaannya. Daniel yang dilantik sebagai salah seorang pegawai tertinggi dalam kerajaan suatu bangsa yang tidak percaya, membuat orang-orang sekelilingnya cemburu karena Daniel ini dinaikkan ke jawatan yang lebih tinggi, yaitu pada peringkat yang lebih rendah daripada para wakil raja atau boleh disebut dia adalah orang kedua berkuasa selain raja. Dan sudah tentu hal ini menyebabkan pembesar-pembesar negara itu cemburu. Bagaimana mungkin orang Yahudi mendapat jawatan tertinggi di negara mereka? Dan mereka tidak dapat mencari celah untuk menjatuhkan Daniel dari segi pekerjaannya. Maka mereka mencari jalan lain, yaitu menggunakan isu agama dan membuat undang-undang bahwa setiap orang di negeri itu tidak boleh menyembah Tuhan atau manusia, melainkan kepada raja. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Nah, ini tidak membuatkan Daniel takut kehilangan jawatannya. Dia seperti biasa tetap setia kepada Tuhan untuk berdoa 3 kali sehari. Dan inilah perkara yang digunakan untuk menjatuhkan Daniel dari kedudukannya, sehingga dia mendapat hukuman dan dimasukkan ke dalam gua singa. Namun seperti krisis yang pernah dialami sebelum ini, Tuhan menyertai Daniel dan Tuhan menyelamatkannya daripada hukuman itu. Dan melalui kejadian itu, nama Tuhan dimuliakan. Jadi dari petikan yang sudah kita lihat, ada 2 perkara yang boleh kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, setia dan berani menyatakan iman kita kepada Tuhan di hadapan orang yang tidak percaya. Dari kisah Daniel, saudara-saudari, kita belajar banyak tentang kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun kita bekerja ataupun berkarya di kalangan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu tidak bermakna kita harus menjadi takut untuk menunjukkan, menyatakan iman kita sebagai pengikut Yesus. Tetapi kita mesti mencontohi Daniel, dan percaya bahwa kita boleh digunakan oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun tidak mengenal Tuhan. Nah, walaupun kita mungkin akan kehilangan jawatan karena kita yakin dengan iman kita, ataupun kita mungkin suka untuk mendapat kedudukan yang baik dalam pekerjaan, tetapi ini adalah sebuah cabaran iman yang mesti kita tempuhi. Kita perlu percaya bahwa Tuhan adalah pengawal dan penguasa segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan jika kita setia kepada Tuhan, cabaran yang kita hadapi dalam pekerjaan kita boleh digunakan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Kedua, menjadi pekerja yang rajin dan memuliakan Tuhan. Kita juga belajar dari kisah hidup Daniel supaya kita menjadi kerja yang profesional, yang rajin, yang berusaha sungguh-sungguh karena iman kita kepada Tuhan. Jangan karena kita bekerja untuk orang yang bukan Kristen, yang kita bekerja sambil lewat, asal-asalan, sembarangan. Tetapi justru karena kita adalah pengikut Yesus, kita harus lebih rajin, lebih sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata kepada kita,
Ikhtiarkanlah kesejahteraan kota tempat aku membuang kamu. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu, karena kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu. Dan dalam konteks kita, ya, kehidupan kita di Malaysia ini, walaupun kita sebagai orang Kristen dianggap sebagai agama minoriti, janganlah hal ini membuat kita merasa takut dan gentar. Ya, oleh karena jangan membuat kita dari takut dan gentar karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita mencontohi Daniel untuk tetap memperlihatkan jati diri kita sebagai warga negara, ya, yang beriman dan memperhatikan bahwa sikap kita itu sentiasa benar dan baik. Walaupun kita mungkin mendapat banyak cemoohan ataupun penolakan ataupun tanda tanya oleh karena iman kita, tetapi kita harus tetap mengusahakan supaya dimanapun kita berada sebagai orang Kristen, kita tetap menjadi berkat, khususnya ya dalam pekerjaan kita ataupun juga di dalam persekolahan kita. Kita percaya bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita boleh menjadi berkat. Jadi saudara-saudari, kita belajar dari Daniel, ya, untuk terus menunjukkan identiti kita sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai seorang pekerja yang beriman dan menunjukkan sikap yang betul, cara kerja yang betul dalam pekerjaan kita. Dan mungkin oleh karena kita setia kepada iman kita dan sungguh-sungguh menyatakan iman kita, ya, kita mungkin mengalami penolakan ataupun cabaran, kita harus tetap berusaha. Ya, dimanapun kita berada, kita milih untuk menjadi berkat. Dan kita perlu belajar seperti dia yang percaya Tuhan akan menggunakan kita di tempat kerja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dan Engkau Tuhan dan Allah kami. Dimanapun kami ditempatkan bukanlah sebuah kebetulan, tapi kami percaya Tuhan menempatkan kami untuk sebuah rancangan yang baik. Oleh itu Tuhan, baik kami di sekolah maupun kami di tempat kerja dimanapun kami berada, berikan kami keberanian untuk menunjukkan iman kami, berikan kami hati yang setia kepada Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan. Jangan membiarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang menyembunyikan diri kami, tapi setia menunjukkan siapa diri kami sebagai pengikut Kristus, agar melalui kehidupan kami, melalui cara kerja kami dan sebagainya, kami boleh menjadi berkat bagi orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saudari.